Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-muttaqin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin. Alhamdulillah, di penghujung tahun ini tadi jam 3 kurang lebih ya, Allah memberikan kita hujan deras sebelum subuh. Mudah-mudahan itu adalah hujan yang memberikan keberkahan. Kita diberikan hujan di pagi hari tadi. Mudah-mudahan itu adalah hujan keberkahan, hujan yang mengandung nikmat, hujan yang mengandung rizki, dan kita semua insya Allah dalam keadaan terus sehat walafiat dalam iman, Islam dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini agak mohon maaf, saya kena hujan juga tadi. Banjir dan kain sarung agak basah. Tapi Ustadz Halim udah mau maju mundur lagi. Memang saya nitip pesan Ustadz Pak Endang, nanti Imam insya Allah akan baca dengan riwayat Khalaf an Hamzah yang masih familiar, itu belum yang terlalu aneh-aneh itu. Tapi ada yang sedikit aneh, alaihum ya, ada zirat. Kalau kita pakai sod, beliau dia riwayat dia pakainya zai, ziratul lazina an'amta alaihim hum. Artinya sama-sama, pimpa alaihum apa alaihim? Ada yang alaihim, ada yang alaihum, Pak. Itu di Indonesia aja gitu, Pak. Ada apa, ada ape, ada apa, ada opo. Yang agak jauh Sunda, Pak, naon. Ya. Artinya sama semua gitu. Sama dengan alaihum, alaihim. Boleh ada. Karena dulu bahasa Al-Quran itu tidak ada titik, tidak ada baris, bahkan tidak tertulis. Malaikat Jibril alaihi salatu wasallam mengajarkan baginda Nabi dengan talaki. Kalau bahasa gurunya itu didrill, ya, nggak ditulis. Begitupun Rasulullah mengajarkan para sahabat dengan tulisan itu baru berapa. Makanya kenapa Abu Bakar As-Siddiq ketika ada usulan dari Umar bin Khattab untuk Quran itu dikumpulkan mushaf lalu dibukukan, beliau takut, ragu-ragu gitu loh, karena belum ada perintah. Tidak ada satupun hadis yang menyatakan Nabi berpesan untuk mengumpulkan dan menyatukan mushaf itu. Satu ketika begini, Pak, ada Hisham bin Hakim, dia lagi sholat, baca keras surat Al-Furqan. Umar bin Khattab masuk masjid, lalu didengar bacaannya beda. Ini saya berhenti apa enggak berhenti apa? Akhirnya sabar juga Umar bin Khattab, nungguin sampai kelar. Habis selesai ditarik tuh, Pak, ininya. Umar kan tahu sendiri, Pak. Ente jangan macam-macam, baca Quran sembarangan, beda-beda. Dari mana itu belajar? Aku bayar dari Rasulullah. Enggak, Rasulullah enggak pernah ngajarkan aku seperti itu gitu. Akhirnya ya udah dua-duanya menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, ini Hisham bin Hakim nih baca surah Al-Furqan begini bacanya. Kata Nabi, benar, itu memang aku yang ngajar. Tapi engkau pernah ngajarkan aku dan sahabat yang lain begini. Ya betul juga. Itulah asbabul wurudnya ketika Nabi mengatakan sesungguhnya Quran diturunkan dalam sab'atu ahruf gitu ya. 7 ahruf itu enggak selalu ada, memang sebagian kecil, tapi sebenarnya mayoritas jumhur ulama tidak mengartikan 7 qiraat, logat, gitu, logat ya. Jadi
Ya memang mu'tabarah itu ada imam qiraat 7. Masing-masing imam punya perawi 2. Dan ini yang mu'tabarah yang diterima mayoritas mutawatir. Jadi semuanya 14. Yang kita baca baru 1, Pak. Nah, Imam Hafs an Asim. Imam Asim itu periwayatnya ada Imam Hafs sama Imam Syu'bah 2. Yang Syu'bah ini aja kita nggak tahu nih. Yang anehnya kita mayoritas fikihnya pakai mazhab Syafi'i, tapi kita bacanya Imam Hafs. Imam Syafi'i sendiri qiraatnya apa? Ibnu Katsir. Bukan Ibnu Katsir yang pengarang tafsir, bukan, beda lagi nih imam qiraat. Ibnu Katsir itu cirinya dia domir ketiganya itu semuanya pakai waw. Wah. Lakum dinukum waliyadin. Beliau baca lakumu dinukumu. Nah, ada waw panjangnya. Itu Pak. Itu Ibnu Katsir. Nah. Oh, di sini ada. Di sananya malah ada sekarang. Oh, ini. Di sini kok hilang. Ya. Pagi hari ini kita bicara tentang memahami perbedaan. Kita boleh berbeda, tapi jangan bercerai, jangan beribut. Nggak bisa juga. Akan saya mulai dengan firman Allah surah Ali Imran ayat 110. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah, dan seterusnya. Allah berfirman, sesungguhnya kalian umatnya Nabi Muhammad adalah umat terbaik yang pernah Allah munculkan, pernah Allah keluarkan di atas muka bumi ini. Kenapa dibilang umat terbaik? Karena Nabi terbaik diutus Allah pada zaman kita. PPT-nya bisa. Coba. PPT-nya bisa. Duplikatnya mana? Yang mana? Oh ini. Duplikatnya udah. Duplikat kan? Ya. Nabi terbaik diturunkan atau diutus pada buat kita, dan bacaan mulia yaitu Quran mati. Coba PowerPoint ini juga diturunkan untuk kita semua. Nah, kitab suci yang mulia diturunkan kepada kita, dan Nabi yang mulia diutus juga pada zaman kita dan untuk kita. Malam mulia Allah sediakan juga buat kita, yaitu Lailatul Qadar. Itu tidak ada Pak sebelum-sebelumnya. Bahkan satu-satunya Nabi dan Rasul yang mendapatkan Allah berikan hak untuk memberikan syafaat pertolongan bagi umatnya adalah satu-satunya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau sudah ada terbaik, maka jangan rusak, Mbak. Kita ini umat terbaik. Tapi umat terbaik juga ada syaratnya. Ada tanggung jawabnya, ada amanahnya. Kata Allah apa itu? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Syaratnya 3. Syaratnya 3, yaitu kalian memerintahkan yang baik-baik, yang ma'ruf, kebajikan. Kalau perintah sama dakwah beda, Pak. Al-amru bil ma'ruf dengan dakwah beda. Kalau dakwah itu ngajak, kalau ngajak harus lembut. Dalilnya mana? Ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Tapi kalau amr, perintah, kalau perintah itu lebih tegas daripada ngajak. Kalau kita ngajak orang sholat, paling udah ente duluan dah gitu. Nitip ya, kadang ada yang bercanda sambil bercanda, nitip ya. Ngajak sholat ke masjid ya kan, ente duluan dah. Alhamdulillah, makasih Pak. Hilang lagi. Saya gerakin hilang lagi. Bisa? Alhamdulillah. Insyaallah. Ya. Yang kedua kata Allah,
kalian harus punya tanggung jawab amanah untuk menolak, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kalau ngajak orang lembut, ya, amar perintah nyuruh itu agak tegas, resistensinya mulai naik tuh. Begitu melarang orang yang batil itu perlawannya lebih keras lagi. Orang main judi kita datangin, Pak Haji, ente lagi ngapain nih? Ngaji, berhenti. Nggak berhenti kok pabrik nih. Nah, kalau dia berani Pak, kan lawan. Apa Pak Haji, duit kita nggak ganggu Pak Haji. Nah, emang Pak Haji siapa? Nah, ribut nggak Pak? Nahi munkar tantangannya lebih besar lagi. Nah, tapi kalau nggak begitu Pak, umat kita nggak jadi umat terbaik. Nah, ini yang dilupakan dan ditinggalkan umat Islam. Kita takut, kita kok benar, kita yakin kita benar, kita orang baik, kok kita takut nggak populer, takut nggak disukai orang, yang punya jamaah takut jamaahnya bubar, takut nggak dipakai di TV lagi, takut followersnya kurang, takut nggak diundang lagi, macam-macam Pak. Takut nggak dikasih jabatan, takut di penjara, takut mati. Padahal orang makan tidur aja mati Pak. Maka ulama mengatakan semua kita akan mati, tapi yang menentukan kualitas kematian kita apa yang pernah kita perbuat untuk agama Allah. Wa tu'minu billah, tapi semuanya itu dirangkai dalam iman kepada Allah. Kita nyuruh orang yang baik, kita mencegah kemungkaran, itu dalam rangkaian kita beriman kepada Allah, menegakkan. Dan ternyata ada lagi prasyarat sebelumnya. Sebelum Allah berfirman tadi ayat 110 surah Ali Imran, Allah dulu sebelumnya 102 sampai 105 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang telah mengaku beriman kepada Allah, jangan ngaku doang. Ittaqullah, bertakwa. Habis itu apa itu takwa? Tunduk patuh pada aturan Allah. Jangan ngaku beriman kepada Allah tapi nggak mau diatur dengan aturan Allah. Banyak nggak Pak? Ada nggak Pak di sini? Ada orangnya? Misalnya nggak ada. Beriman tapi nggak, kok takut diatur sama Allah. Bicara syariat takut, dibilang radikal. Saya pernah ditunjuk-tunjuk ketika ada, sebenarnya itu juga jawab pertanyaan tentang khilafah. Saya bilang tanpa hati ataupun tidak, saya percaya khilafah akan ada lagi karena memang ada hadis sahihnya Pak. Wah, saya ditunjuk-tunjuk, berarti ustadz radikal. Loh radikal? Enggak, masalahnya kita sampai sekarang dikebiri Pak. Kalau dulu kita belajar ngaji fikih sampai tuntas bab khilafah kita buka di masjid-masjid, selesai toharoh sholat pun nggak kelar-kelar, ya enggak. Kita datangnya entar datang enggak. Sholat itu kan panjang Pak, bukan hanya pas sholat 5 waktu aja, yang sunnah rawatib, bagaimana sholat keadaan takut dan perang, bagaimana sholat dalam keadaan sakit, bagaimana dalam perjalanan itu sholat, bagaimana sholat gerhana, walaupun itu jarang-jarang harusnya kita tahu itu. Masalahnya lagi banyak masjid ketika gerhana nggak ngadain. Kalau panas kemarau cuma ngoceh doang. Isinya siap, yuk kita sholat istisqa. Yang sunnah-sunnah begitu ikut. Jadi masyarakat gitu. Kadang sholat id aja karena setahun sekali atau setahun 2 kali banyak yang lupa. Sampai saya pernah lupa di satu masjid. Waduh, imamnya tadi lupa satu takbir. Enggak pakai takbir lagi, takbir ziyadahnya dia lupa gitu kan. Gitu. Nah itu ya, yang karena bab sholat gitu, bab khilafah akhirnya nggak pernah dibahas, apalagi ya. Nah itu kita ngaku, banyak umat Islam ngaku beriman kepada Allah tapi takut nggak mau diatur sama Allah.
Ittaqullah. Sudah bertakwa kata Allah, haqqa tuqati. Enggak cuma bertakwa di Ramadan, enggak bertakwa dalam keadaan kalian lapang saja atau dalam keadaan sempit saja, lagi sedih, masalah banyak, ke masjid mulu. Ya kan? Ya, Pak. Bahkan kalau subuh lampunya masih mati, dia udah ada, Pak. Udah ada. Iya. Jangan getolnya Ramadan doang, Pak. Orangnya belum ada, sejadahnya udah ada. Orangnya belum ada, mau kenahnya udah ada. Nah, itu getol. Ini main-main kata Allah, cuma Ramadan doang. Haqqat tuqatih. Gitu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Udah gitu kata Allah, jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Karena semua kita tidak pernah ada yang bisa menjamin, menggaransi diri kita, keluarga kita sampai mati nanti dalam keadaan muslim. Maka itu salah untuk kita doa, Pak. Nah, saya percepat selanjutnya kata Allah, wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Setelah beriman, bertakwa dengan sebenar-benar takwa, jangan sampai mati ke dalam keadaan muslim. Kata Allah, bersatulah kalian. Bihablillah dengan apa? Dengan tali Allah. Ai bimakna, kata ulama, maknanya dengan aturan Allah, dengan syariat Allah, dengan Quran dan hadis. Ustaz, berarti kita Quran hadis aja nggak perlu ulama-ulama lah. Kita belajar Quran hadis lewat siapa? Ada pernah nggak jauh dari sini, begitu habis pengajian begini saya, Ustaz, tapi kan saya bisa baca Quran terjemah itu. Kita kan masyarakat yang udah educated, wah kita kasih kesimpulan, nggak bisa, Pak. Yang bisa bahasa Arab aja belum tentu, Pak, bisa nggak paham istinbat hukumnya. Kalau orang bisa bahasa Arab lalu dia bisa mengartikan, menafsirkan apa maksud ayat Quran, maka semua orang Arab jadi mufasir, Pak. Tapi nyatanya enggak lah, apalagi kita yang bukan bahasa Arab, yang bisa nggak bisa bahasa Arab, ya kan, Pak? Hidung kita aja beda, Pak, sama orang Arab. Iya. Oh iya. Jadi kita bersatu itu bukan pada ormas, pada partai politik, pada orang, mengkultuskan orang, tapi bihablillah jami'au wa la tafarraqu, bersatu dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Allah yang bilang, artinya makanya judul tadi masuk, boleh berbeda tapi nggak boleh bercerai, berkelahi. Berbedanya. Lalu kenapa ada perbedaan? Seperti saya pernah bilang, ketika zaman kita sudah banyak permasalahan yang di Quran tidak ada, di hadis juga tidak diatur, maka ulama ada banyak ijtihad. Masing-masing ulama ijtihad dengan keilmuannya, masing-masing ulama background kultur budayanya, maka itu mempengaruhi nanti perbedaan-perbedaan pandangan. Apa saja coba kita lihat, Pak. Memahami perbedaan sudut pandang. Ibu-ibu mungkin kalau tidak kelihatan agak maju dikit. Ini gambar dulu, Pak. Ini gambar bola, dia bergerak. Kalau Bapak ngelihat bergerak apa diam? Nah, ada yang lihat gerak? Ini gambar apa, Pak? Wajah. Ada yang lain? Boleh tadi nggak disebut. Ini gambar apa? Ya, pot. Ada yang pot, ada yang bilang bidak catur gitu. Ada. Ini apa, Pak? Hah? Nenek-nenek ya? Atau gadis kecil? Ini? Ada yang lain? Ya. Ini? Itu pertanyaan. Melihat seorang laki-laki tua berkepala botak atau ibu menggendong bayi? Ada ya? Ya. Padahal satu gambar, satu lukisan, satu objek, Pak, ya, beda. Ini
nggak ada minnya Pak. Amin itu kan 2 orang. Ini ada yang lain lihatnya? Pantai. Nggak ada kata Anies semua. Nah ini gelas setengah air apa setengah kosong? Kalau ada yang bilang setengah air, lalu ada yang bilang di sampingnya setengah kosong, salah nggak? Ini apa Pak? Enggak jelas. Hah? Serem apa? Lorong. Ada lampu kecil. Mungkin ada yang lain. Saya tampakkan ini ada maksudnya Pak nanti. Ini lebih serem lagi. Apa Pak? Lampu. Lampu hias atau lampu taman ya. Ya. Ada lagi Pak? Buku ya, terbuka. Nah, mungkin ada yang lain juga menerawangnya. Oleh karena itu nanti kita ketemu. Ada ayat-ayat Quran ketika Allah berkata nisaukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istrimu adalah ladangmu, maka engkau adalah petaninya. Kau mau cangkul dari mana aja arahnya boleh. Lalu ada tokoh mengatakan Al-Quran adalah kitab suci paling porno di dunia. Itu bagaimana kacamata mandang kita. Tapi kacamata memandang itu bisa nanti diukur, tolak ukur kebenarannya lewat mana? Ada ilmunya Pak, sistematika ilmunya. Jadi orang nggak bisa sembarangan berpendapat. Secara berpendapat dia sah-sah saja, tapi bagaimana pendapat itu bisa bertanggungjawabkan? Dia ngaco atau justru malah jatuh pada pelecehan terhadap kitab suci. Itu. Selanjutnya. Ini dulu ada quiz Who Wants to be Millionaire di Amerika, di Indonesia pernah ya. Lalu sampai ada pilihan 2. Saya lupa namanya ini. Dia di pertanyaan terakhir tuh, mana yang paling besar antara gajah dan bulan? Dia jawab gajah Pak. Seisi ruangan dia dibully, disirakin. Padahal menurut persepsi dia ya, kalau gajah di depan mata kita, ya lebih besar gajah dong. Bulan jauh di sana kecil. Nah, berarti sudut pandang. Ada lagi Pak, ini gambar. Satu ketika anak-anak itu, ada anak kecil dibawa ke ibunya, oleh ibunya ke dokter mata. Dites lah sama dokter mata. Ini apa? Dia bilang bee, lebah. Lebah tuh bee. Wah, lalu dokter setelah itu ibu nanya, gimana dok hasil pemeriksaan? Harus dioperasi mata anak ibu. Dioperasi lah Pak. Tapi cerita selain ini komiknya saya juga lupa komik itu. Ibunya nyesal seumur hidup Pak. Anaknya bingung, kenapa aku harus dioperasi? Iya kamu kata dokter begitu, karena itu huruf kamu. Gimana kamu orang huruf E, A, B begitu? Aku memang melihat ada lebah di bawah huruf E. Itu kata anaknya. Lanjut Pak. Ini juga film apa Pak? Lupa juga. Nah, kalau kita naik kereta, anak kita hilang. Ayah, pohonnya jalan. Iya betul, gedung-gedung juga jalan. Dalam persepsi anak, gedung-gedung itu dan pohon itu yang jalan Pak. Di mana sudut pandang memandang tidak ada yang salah. Padahal walaupun kita tahu keretanya lah yang jalan, tapi jangan salahin anaknya. Nanti dia berkembang sendiri cara berpikir dia. Makanya nanti jangan salahkan Imam Syafi'i, karena ada yang berani Pak, Imam Syafi'i itu nggak konsisten. Gimana kalau emang beliau orang ahli, tapi kok ada qaul qadim, ada qaulul jadid. Nah itu. Ini orang nggak paham bisa jadi. Saya ingat ya. Gunung meletus, satu kejadian tapi responnya berbeda. Orang mengatakan musibah, benar musibah atau dianugerah. Tapi bagi petambang pasir, dia tunggu Pak. Bahkan kalau orang mau gunung meletus itu udah siapkan truk-truk. Karena yang dihasilkan dari gunung meletus itu pasirnya nomor 1, kualitas nomor 1, mahal.
Jadi sebenarnya dia musibah atau anugerah. Maka ada peribahasa dalam bahasa Arab, musibatun liqaumin wa ni'matun liqaumin akhar. Satu musibah bagi satu kaum, tapi bisa jadi nikmat bagi kaum yang lain. Gitu. Allah, ayat Quran apa? Bisa jadi kalian benci terhadap sesuatu, padahal itu terbaik bagi kalian, kata Allah. Ya Allah, kayak gini banget, lebay banget begitu diuji kan. Padahal itu sama-sama kita. Kalau kesel ya Pak, kita ke tukang urut, diurut sakit nggak Pak? Tapi tukang urut ngurut kaki kita pengen nyembuhin walaupun itu sakit. Begitulah Allah kadang ingin menghapus dosa-dosa kita sakit, tapi itu kebaikan diri kita. Ini tadi gambar, sekarang kata-kata. Ayah makan sayur tanpa garam. Apa komentarnya Pak? Ambar. Ada yang lain? Silakan Pak, berani aja. Nggak ada rasa. Ada yang lain Pak? Kira-kira kenapa ayah makan sayur pakai tanpa garam? Darah tinggi. Ketika datang malam, kampung kami sangat sepi. Ya? Ada kolor hijau, macam-macam Pak. Banyak sekali mobil masuk jalan tol, apalagi tahun baru ini. Gratis lagi, gratis. Mudik. Jika musim hujan tiba, banyak wilayah yang kebanjiran. Parit-parit mampet. Apalagi Pak? Ada pejabat dulu Pak, bukan banjir tapi genangan air. Pada pagi hari banyak penjual bubur ayam di pinggir jalan buat sarapan. Langsung sarapan. Padahal yang nggak suka bubur ayam nggak langsung. buat kakek, buat yang sakit. Ada bayi menangis di malam hari, lapar. Nah, itu tadi satu statement bisa berbagai persepsi atau kesimpulan. Nah, ini definisi Pak. Yang dinamakan soto adalah siapa yang bisa? Berkuah. Ada lagi? Panas. Jadi nggak panas, nggak berkuah, bukan soto. Kalau beli soto, tahu-tahu itu adem. Ini bukan soto ini. Ada yang lain gitu. Kereta adalah. Ada yang mau sanggah? Bus. Kata di daerah mana kereta itu dia motor. Di Padang ya? Apa nih? Pekanbaru, motor kereta itu. Kalau di Jawa tuh kereta yang di ini kuda ya. Nah, itu. Bola adalah bulat. Apalagi Pak? Bener. Rumah adalah, ini nggak ada papan tulis soalnya. Apakah setiap yang bulat itu bola? Kan kalau ada ulama yang mengkritisi lagi, pendapat ulama yang B ini dikritisi. Apakah yang setiap bulat itu bola? Berarti argumentasi dia mengatakan bola adalah bulat tidak kuat, ya enggak? Dia akan menambahkan itu, mengkritisi. Upacara adalah kumpul-kumpul. Tadi rumah juga. Apa itu rumah? Tempat tinggal. Apakah kalau kita berteduh di bawah pohon itu jadi rumah? Itu. Ada lagi orang gambar segitiga, lalu ada pintu, lalu itu gambar rumah, padahal belum tentu Pak. Kalau definisi rumah yang lengkap apa Pak? Ada pintu, jendela, ada kamar. Ini baru pintunya dong udah dibilang rumah gitu. Ya, mobil dan seterusnya Pak ya. Nah sekarang bakso yang paling enak di mana? Beda-beda kan, sesuai pengalaman. Perbedaan pendapat itu terjadi karena perbedaan pengalaman. Yang satu bilang bakso Mas Bagong paling enak. Yang bakso paling enak ibu-ibu kalau tanya bakso tuh, mana Kang Asep paling enak gitu. Rendang yang paling enak ada di rumah makan mana? Rumah makan Padang pasti.
Ada yang bilang sederhana, ada yang Putra Minang, ada yang Simpang Raya, macam-macam. Mobil paling nyaman dikendari mobil apa, Pak? Nah, itu pengalaman. Kalau pergi ke puncak yang paling nyaman lewat, nah, dan macam-macam. Bunga paling indah yaitu beda-beda, Pak. Makanan Indonesia ternikmat adalah Indomie. Nah, ini perbedaan pendapat, pengalaman. Berbeda pendapat, kesimpulan bisa jadi terjadi karena informannya berbeda, kualitas informannya berbeda. Pak Argo mengatakan bahwa wali kota bilang tahun depan akan menggratiskan sekolah dan layanan kesehatan. Yang nggak kenal Pak Argo sopo iki? Pak Argo itu siapa? Kok dia berani bilang begitu, mengatasnamakan wali kota? Gitu, Pak. Ini ada maksudnya nanti. Maka nanti Pak, ada perawi hadis, satu ulama hadis mengatakan ini siapa, saya nggak kenal. Dalam catatan riwayat saya tidak ada. Satu lagi mengatakan Hasan, bagus hafalannya dia. Itu nanti saya mau masuk ke situ, Pak. Itu nanti yang akan membedakan. Kan kita sering tanya nih, Ustadz itu hadis sahih apa enggak, kualitasnya bagaimana, begini, bapak. Padahal kita selalu sudah bilang Quran itu mutlak kebenarannya, makanya dia qat'iyul wurud, qat'iyud dilalah, dia qat'i mutlak kebenarannya, dalil mutlak, Pak. Tapi kalau hadis zonniyul wurud, walaupun sahih dia tetap Pak zonni, perkiraan. Maka dalil atau hukum yang dihasilkan dari istinbat atau kesimpulan hukum dari hadis itu sifatnya ijtihadi. Yang mengatakan nyarak jenggot itu sunnah Nabi, monggo, tapi jangan juga menghina orang yang mentang-mentang nggak punya jenggot. Ente nggak nyunah ente. Saya mau ngaji sama ustadz yang ada jenggotnya nih sunnah. Kalau sunnah banyak banget, Pak, pakai tongkat. Kalau mau ngikutin Nabi pakai sorban. Kenapa dia nggak pakai sorban sekalian? Pakai tongkat. Yang kedua, ini Pak Haji Atmanya nggak ada. Pak Haji Atma mengatakan bahwa Dr. Zaidul Akbar mengatakan bahwa ada banyak vitamin yang terkandung di dalam daun kelor. Zaidul Akbar ini kita tahu kompeten di ngomong begitu. Tapi apakah benar dari Pak Haji Atma yang berkata Pak Atma itu bahwa Zaidul Akbar ngomong begitu? Ada yang bilang saksinya, oh benar, saya ikut dengar di masjid kan kemarin ada kajiannya Zaidul Akbar, kita undang. Yang nggak dengar juga mengkritisi kan boleh saja gitu. Ada yang ketiga, Aziz Gagap mengatakan bahwa Hamas itu Syiah dan penipu, mereka bukan pejuang. Yang kenal Aziz Gagap sebagai pelawak, dia siapa ngomong tentang Hamas? Gitu kan. Aziz Gagap kok ngomongin Hamas, dia pelawak gitu. Ya kesehari-hari gitu kan. Maka nanti ada yang langsung nolak kalau dia kenal perawinya tukang bohong, langsung coret, Pak. Padahal bisa jadi, Pak, tidak selalu pembohong itu dia bohong. Ada kalanya kadang dia jujur. Ada yang menerima begitu. Itulah nanti yang merubah komposisi hadis, ada hasan, ada dhaif, bahkan palsu. Gitu. Dari mana? Nah, dan sekarang definisi agama. Maka ada tadi perbedaan tentang bakso yang paling enak di mana, rendang yang paling enak di rumah makan mana. Maka bid'ah adalah, begitu mendefinisikan bid'ah saja ulama sudah berbeda. Maka Pak, contoh-contoh bid'ah pun lebih banyak perbedaan ulama. Jadi yang ngaku-ngaku selama ini memerangi bid'ah, jangan sok jadi pahlawan pemerang bid'ah, karena memang itu ikhtilaf ulama. Dalam definisi bid'ah pun ulama sudah berbeda. Apa yang dimaksud bid'ah? Apakah yang setiap hari itu baru itu bid'ah? Apakah yang setiap yang tidak ada di zaman Nabi itu bid'ah? Banyak sekali, Pak. Kita sholat pakai karpet, pakai AC, Pak. Bid'ah. Karena zaman Nabi nggak ada karpet, nggak ada keramik, AC. Nikah, zaman Nabi ada buku nikah, Pak? Nggak ada. Yang ngaku merang-merangin bid'ah mau nikah tanpa buku nikah? Iya tuh, aneh.
nggak mau bikin KTP. Zaman Nabi nggak ada KTP, nggak ada lahir pakai akte kelahiran, yang penting akikah itu mah. Tapi dia mau anaknya nggak pakai akte kelahiran. Zaman Nabi ada nggak? Bid'ah Pak, banyak banget bid'ah. Tahlilan itu apa? Kalau dia cuma melihat kumpul-kumpul ketika orang udah meninggal, maka dia bisa jadi niyahah, meratapi orang yang mati. Tapi kalau dia melihatnya sedikit lebih dalam, Pak, husnuzon, oh ngumpulnya ngapain? Oh dia mau doa bareng, masa nggak boleh? Oh dia mau dengerin ceramah, tausiah tentang kematian supaya kita ingat mati semua, oh masa nggak boleh? Oh dia mau baca Quran, lalu hadiahnya, pahalanya dihadiahkan untuk orang yang sudah meninggal, ngasih hadiah boleh nggak? Sunnah Pak. Tahadu tahabu, sering-seringlah kalian saling membagi hadiah, kalian akan disenangi. Dan Nabi tidak mengkecualikan hanya kepada yang hidup. Tapi yang pasti Pak, orang yang mati nggak mungkin kita kasih hadiah motor, bawain parcel, hadiahinnya pahala. Gitu Pak. Makanya doa tahlil kan gitu Pak, yang hafal tuh, ya Allah, apa yang kami baca dari kitab suci Quran, tahlil, salawat, kita kami hadiahkan pahalanya untuk si anu sana, itu disebut kata. Itu maksudnya. Zikir adalah apa? Mengingat. Kata Allah, fazkurullah dzikran katsira, zikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Lalu ada yang Nabi ngajarin 3-3. Kenapa harus 3-3? Enggak ada Nabi begitu. Boleh enggak 100? Boleh. Kenapa ada yang larang kok zikir pakai dihitung? Ada yang begitu Pak, bid'ah itu. Zikir pakai dihitung, zikir aja. Ente nggak paham. Kenapa dokter ngasih obat kita 3 kali sehari untuk 3 hari? Mana dalilnya? Giliran dokter ngomong ente ya paham. Nah, kalau dokter itu ngobatin jasad, maka ulama yang hati, yang dia punya bata batin, basirah Pak, dia lebih berhak juga ngobatin orang secara batin. Maka Nabi Pak, kalau ada datang sahabat macam-macam Pak, ada yang disuruh baca ini, ya Nabi bagaimana, la taqdob. Tapi ada lagi ngomong nanti solusinya beda lagi, karena Nabi paham batin dia bagaimana. Ulama juga begitu, kalau ada baca ente bismillah, mau Ustaz bagi saya pengen usaha supaya barokah terus ini gini, ya baca bismillahirrahmanirrahim. Paham? Mampu nggak 10.000 sehari? Saya pernah dapat amalan gitu Pak, yang mau usaha baca bismillahirrahmanirrahim 10.000 kali sehari. Karena orang yang begitu cuma nggak ada hadisnya, nggak ada. Ya Pak. Pacaran adalah definisinya bisa berbeda, hukumnya bisa berbeda Pak. Sama yang pernah saya bilang, ta'arufnya nggak, ta'aruf ngapain berduaan? Biar pakai bahasa Arab ta'aruf, kalau berduaan tengah malam itu nggak boleh Pak, dosa. Bahasa Arab ta'aruf gitu. Sunnah artinya apa Pak? Kita harus sunnah. Nah sunnah itu apa sih? Kebiasaan, tradisi Nabi. Ya boleh nggak kita ikutin? Sanggup nggak kita ikutin semua? Jadi terlalu sombong kalau orang mau mengatakan dia yang nyunah. Sunnah Nabi itu begitu banyak. Makanya saya pahami sunnah Nabi itu pilihan. Maka Nabi, kenapa Nabi lakukan semua? Karena Nabi jadi role model, uswah hasanah, yang suka tambahan ibadahnya dengan sholat. Contoh Nabi Nuh, yang ibadahnya mau getolnya di sedekah, contoh juga Nabi. Yang mau getolnya puasa, contoh Nabi. Semua ada di Nabi Pak. Tapi kita mau kayak Nabi semua nggak bisa Pak. Sahabat Nabi aja nggak bisa. Sampai-sampai Abu Bakar Siddiq ketika beliau, Nabi telah wafat, dia datangi Aisyah putri beliau, ya putriku, adakah amalan Rasulullah yang bapakmu nggak pernah kerjain, nggak sanggup gitu? Ada katanya. Nah, jadi memberikan makan anak yatim langsung sampai disuap-suapin,
Kalau kita ngasih anak yatim tinggal udah. Kalau Nabi dicerita dulu, lalu diusap kepalanya, disuapin satu-satu. Jadi anak yatimnya itu merasa dia masih tetap punya ayah, lalu ditinggal. Nah, tertolak maknanya. Ada yang mau pendapat? Kan ada hadis nih, sayang yang nanya kemarin nggak datang, nggak ada. Yang sesuatu yang tidak ada dalil atau tidak dicontohkan Nabi maka tertolak. Maka saya tulis, tertolak itu apa artinya? Dari maknanya aja tidak tertolak, tidak diterima, maka apakah dia mengandung dosa atau tidak? Kalau cuma ditolak. Gitu. Lanjutnya, banyak ya. Wah, ini agak banyak. Maka masalah pokok disepakati bisa jadi masalah cabangnya tidak disepakati. Ulama sepakat menyatakan bahwa hukum riba adalah haram, tapi ulama berbeda pendapat mengenai bunga bank, uang, asuransi termasuk BPJS. Uang, saya lupa bawa uang itu. Uang yang 100.000 Pak, sama yang 50.000, kertasnya sama nggak? Kertasnya sama nggak? Kalau kertasnya sama, kira-kira modalnya sama nggak? Kertasnya sama, ya, kertasnya sama nih misalnya. Bikinnya itu modalnya sama nggak? Sama. Lalu kenapa dia jadi beda? Yang satu 100.000, yang satu 50.000. Kenapa yang merubah nilai, menentukan nilai itu? Nah itu dalam sebagian ulama itu pun riba, Pak. Jadi yang aku nggak pengen bersih riba, Pak, di duit aja riba. Gitu. Asuransi BPJS, maka ada ulama dulu, almarhum guru besar perbandingan mazhab itu Profesor Huzaimah Tahidoyanggo. Beliau juga termasuk ulama perempuan MUI yang menolak BPJS dan asuransi. Ulama sepakat menyatakan bahwa hukum niat dalam setiap ibadah adalah wajib atau menjadi rukun yang pertama dan utama. Tapi ulama berbeda tentang niatnya, yang boleh dilafalkan atau tidak. Ulama sepakat bahwa mengatakan zikir yang utama adalah membaca ayat Quran. Tetapi boleh jadi ulama berbeda pendapat tentang membaca surat Yasin khusus pada malam tertentu, surah Ar-Rahman, surah Al-Mulk, surah Al-Ma'arij. Tapi kalau saya Pak, karena juga pengalaman menambah yakin, karena beberapa kali saya menemani orang mau wafat sakaratul maut, kita baca Yasin di depan belinya, itu lebih tenang. Kalau yang sudah meninggal kita bacakan Yasin lalu kirim hadiahnya, susah buktiinnya kecuali dia mati dulu. Kalau nggak terbukti bolehlah balik lagi. Gitu Pak, kan susah balik. Tapi kalau tapi itu sebenarnya begini itu udah sepakat ulama boleh Pak, bisa sampai. Ya kalau tadi ada pertanyaan dari Ustaz, ini sedang yang lagi rame tentang baca Yasin. Nah di sini ya itu orangnya yang kalau yang sering yang begitu silahkan pertama dia mendoifkan, lalu pakai ulama yang mendoifkan, lalu dia nggak mau mengamalkan. Tapi jangan nyerang saudara-saudaranya yang mengamalkan, karena kan kita udah pernah bahas ulama sepakat baik ulama hadis maupun fikih menyatakan hadis doif boleh dipakai untuk fadailul a'mal. Gitu Pak. Kadang kan mereka diundang nggak mau, cuma pengen bikin konflik aja gitu. Apa sih kalau orang bilang tuh apa, buat jago-jagoan aja. Jadi kalau antar imam hadis saja bisa legowo, ya bisa toleran terhadap masing-masing pendapat, masa ulama baru yang kemarin ngaku ustadz cuma karena jamaahnya banyak, lalu dia nggak mau pakai imam, lalu yang lain itu dibilang bid'ah, sesat, nggak boleh. Ente siapa? Udah ngarang kitab apa ente? Nah ya, ya kan? Saya tahulah yang Ustadz dimaksud, karena saya juga. Tapi saya walaupun begitu Pak, Radio Roja saya dengar, Fajar FM juga, Fajri FM saya dengar. Itu baca. Kita ya boleh mana gitu.
Dan kadang sebagai akademisi kita pengen tahu argumentasi dia apa. Kita boleh berpendapat, tapi argumentasi kita apa? Kalau kita nggak kuat dan tidak mendasar, maka argumentasi itu terpatahkan. Itu aja. Allah memerintahkan untuk berzikir sebanyak-banyaknya, dan di antara sunnah Nabi setelah menunaikan sholat 5 waktu adalah berzikir. Tetapi boleh jadi ulama berbeda pendapat tentang zikir secara jahar. Ini paten nih. Ada amalan dari Nabi yang kita patut contoh. Setelah sholat kita zikir. Kita cuma berbeda di antara ulama, zikirnya itu jahar atau sir. Enggak ada dalam hati Pak, sir. Itu Pak. Sama perbedaan Al-Fatihah itu, Bismillah itu ada yang sir, ada yang jahar. Enggak ada yang dalam hati. Itu salah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu sir. Imam-imam di Masjidil Haram Nawawi gitu, bukan di dalam hati. Termasuk surah Al-Fatihah kalau lagi sholat zuhur, asar, atau rakaat yang ketiga maghrib, isya, dan yang ketiga dan 4 itu sir Pak. Sir itu gimana sih? Kita baca, yang dengar kuping kita sendiri, jangan dalam hati. Salah itu. Karena dia termasuk rukun qauli yang harus diucapkan, Al-Fatihah itu. Allah memerintahkan hambanya untuk meminta berdoa kepadanya, tetapi mengapa ada yang melarang berdoa setelah 5 waktu, sholat 5 waktu? Allah kan nyuruh kita berdoa toh. Kapan doanya? Ada waktu-waktu tertentu yang mustajab, walaupun waktu-waktu yang lain boleh, tapi ada waktu mustajab. Dan ulama mengatakan mustajab diantaranya adalah setelah sholat. Habis ngadap Allah, habis muji Allah, ya kan, Allah lagi dekat sama kita, masih kita nggak boleh doa. Lalu ada yang bilang nggak ada amalan dari Nabi doa, cuma zikir habis sholat, nggak ada doa. Ente bid'ah. Tapi habis itu dia nggak habis ngomong gitu, dia main handphone. Aneh juga ya. Nah, yang begini-begini kadang cuma nyari ribut aja Pak. Kalau Sayyid Maliki dalam kitabnya itu Mafahim Yajibu an Tusaha mengatakan orang-orang begini yang sejatinya memecah belah umat. Kita 2023 kemarin saya bahas Al-Quran dan sains, kita udah lagi bicara Pak, udah pernah lihat. Jadi penemuan itu astronomi dan astrofisika itu, trompetnya itu yang dibicarakan sangkakala itu di luar kita ini kan galaksi Bima Sakti, masing-masing ada tata turun, ada macam-macam, dan itu semuanya Pak ada di dalam gambar seperti trompet besar Pak. Apakah itu yang dimaksud ada sangkakalanya malaikat Israfil? Jadi nanti sekali tiup Pak, itu planet semua muter, hancur. Kita 2023, orang-orang lain sudah berbicara bagaimana mengupayakan manusia bisa hidup di planet Mars. Penelitian geologi bebatuan yang dicerita, yang ada gunung di bawah laut, ada sungai di bawah laut, dia ingin buktikan. Kemarin juga ada seorang profesor guru saya, dia lagi mau meneliti bebatuan zaman Nabi Adam terlalu jauh, tapi dia meneliti pengen sudah mau mencapai hasil. Bagaimana ada kejayaan perahu Nabi Nuh. Nah ini udah jauh ke depan masih ngomongin usoli nggak usoli. Ini udah selesai Pak, ente mau pakai usoli silakan, nggak pakai udah selesai. Kita ngomong yang lebih besar Pak, atau yang real di depan mata kita Pak. LGBT makin marak di tengah-tengah kita, perjudian, narkoba, prostitusi, perzinahan Pak, merajalela. Itu yang kita perangi. Jangan masalah kunut nggak kunut, ente bikin musola lagi. Di Jabar Rahmah pakai kunut, kita mah kan kita bid'ah, bikin musola lagi di pojokan. Masya Allah yang begini. Surah Al-Fatihah begitu banyak fadilahnya, keutamaan surat Fatihah kita sepakat nih, ulama juga sepakat. Lalu mengapa ada yang melarang kita kirim surah Al-Fatihah untuk saudara kita, membid'ahkan? Aneh. Itu yang saya bilang hadiah. Ada juga yang mengatakan, bahkan itu viral Pak, sempat viral. Enggak salah ngirim Al-Fatihah kepada Rasulullah. Enggak ada dalilnya. Kalau dipahami seperti itu, kadang orang yang enggak paham pun bisa iya juga ya.
Yang nggak di sini-sini kalaupun ikut pengajian dia tuh bisa terbang. Oh, iya juga ya. Tapi jangan dilihat sebatas itu. Fatihah itu maksudnya dihadiahkan. Kalau kita hadiah ngasih apel 2 kilo ke Rasulullah kan nggak bisa, Pak. Bawa parcel, bawa buah gitu nggak bisa. Apa yang kita hadiahkan kepada Rasulullah? Bacaan. Quran boleh 30 juz, cuma supaya singkat. Orang Al-Fatihah ummul kitab kan. Supaya apa? Makin sering kita bawa kasih hadiah Rasul, kita berharap Rasul ingat kita. Ketika nanti Nabi Rasulullah mengabsen umatnya, siapa aja yang dapat syafaat dari Rasul, Nabi ingat nama kita yang karena ngirim sering Al-Fatihah, Pak. Maksudnya itu. Di antara juga dengan wasilah surah Al-Fatihah yang kita kirimkan Nabi, usaha kita, apapun yang upaya kita diridhoi Allah dengan wasilah baginda Nabi. Meratapi orang yang telah wafat disepakati ulama hukumnya haram, tapi apakah tahlilan termasuk dalam definisi tadi, Pak? Buang-buang waktu tanpa ibadah adalah perkara yang dilarang agama. Maka ada ulama yang memakruhkan dan membid'ahkan main bola, main catur dan lain sebagainya. Bahkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam kitab risalahnya itu Ahli Sunnah wal Jamaah, dia mengharamkan, Pak, main bola, memakruhkan, membid'ahkan. Buang-buang waktu ya. Bola kan aneh, Pak. Kita kejar, kita dapat, kita tendang. Rebut lagi dari temu, kita dapat, kita tendang lagi. Ini gimana sih ya, gitu. Aneh gitu. Catur juga kita, kayu dipikirin gitu mikir berjam-jam itu. Ini aneh gitu. Perilaku tabzir adalah haram karena ia temannya setan. Maka ada yang ulama mengatakan merokok hukumnya makruh, tapi ada juga yang mengharamkan. Di Ormas Islam Indonesia Muhammadiyah, Pak, fatwanya udah haram. Tapi di NU masih bikin makruh, dan makruhnya pun tahrim. Tapi sejatinya kalau ulama yang makin dekat dengan Allah, makruh pun nggak mau. Apa artinya makruh sih? Makruh kan dibenci. Ya, jadi makruh pun nggak. Jangan dilakukan. Nah, sekarang masuk ke ayat Quran. Maka ada ulama yang kemarin saya pernah bahas ketika Allah mengatakan innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagi kalian bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Jadi orang yang beli kambing, sapi, tapi dia buat sesajen di laut, walaupun orangnya pulang, sayang-sayang kita makan aja, nggak boleh, Pak, haram. Nah, karena dia niatnya buat sesajen. Nah, karena saya merahin itulah lahmal khinzir, Allah menyebutnya lahmal khinzir, daging babi yang diharamkan. Maka ada nanti, jangan heran, Pak, walaupun ini bukan jumhur ulama, bukan mayoritas ulama, ada sedikit ulama mengatakan tulangnya boleh disop. Nah, karena yang dilarang. Tapi Imam Syafi'i membantah itu, mematahkan argumentasi. Kenapa Allah menyebut daging? Karena daging adalah tempat tumbuhnya tubuh, dan tulang pun tumbuh dari daging. Jadi Allah tidak perlu merinci semuanya, cukup Allah menyebutnya daging, maka seluruhnya haram juga. Itu, Pak. Dari kata lahm. Bukankah kita sering ngomong, Pak Haji, siapa yang nggak ada ya? Yang nggak ada aja di sini. Nggak, maksudnya yang namanya nggak ada di sini siapa? Pak Haji Ali gitu. Pak Haji Ali dari pagi nggak kelihatan batang hidungnya, ya toh? Untuk menyebut satu orang penuh, kita kadang cuma nyebut anggota tubuh kecilnya aja. Begitu Allah menganalogikan, Allah ingin menyebut semua babi itu haram apanya pun, tapi Allah cukup menyebut lahmal khinzir, batang hidungnya gitu. Itu argumentasi Imam Asy-Syafi'i. Ketika Allah bicara poligini itu, kalau poligami bisa perempuan bisa laki yang pelakunya. Kalau perempuan bersuami banyak, poliandri. Kalau laki beristri lebih dari satu, poligini. Kita seringkali salah, Pak, menyebutnya poligami. Poligami itu bisa laki bisa perempuan. Tapi poligini laki dan perempuan.
Allah berfirman, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Fankihu itu perintah. Maka ada ulama, sedikit ulama yang mengatakan maka poligami Pak, poligini ya, itu wajib. Al-amru lil wujub, perintah untuk mewajibkan. Jangan heran, maaf nih ibu-ibu. Lalu 2, 3 dan 4 itu kan sekarang 2, koma. Ulama yang mengatakan itu pilihan karena mengartikan wawu itu koma, pilihan. Tapi ada yang mengatakan wawu itu dalam bahasa Arab juga artinya tambah. 2 tambah 3 tambah 4 jadi 9. Makanya waknya saya Pak merahin itu. Nah ini Pak belum cukup Pak, ada lagi Pak, nanti golongan Syiah, sekte Syiah itu, oh enggak juga, itu pun enggak cukup. Wa itu bisa kali 2 dikali 3 dikali 4. 2 kali 3 6. 6 kali 4 berapa? Banyak lagi. 6. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Tapi ada juga Pak yang mengatakan sebenarnya poligini tidak ada dalam Islam. Dari mana ayatnya? Fa in khiftum alla ta'dilu, jikalau kalian takut tidak berlaku adil, fawahidah, cukup satu aja istri. Aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Ayatnya dikunci oleh Allah apa? Itu adalah lebih dekat kepadamu tidak untuk tidak berbuat aniaya. Kenapa seringkali laki-laki yang beristri lebih dari satu berbuat aniaya? Paling tidak dia tidak bisa berlaku adil. Itu? Itu. Bisa Pak ya? Ya? Apa? Adil lah ya. Makanya ada anak adil itu yang pernah kita bahas. Adil itu al-adal itu kalau dalam bahasa itu meluruskan yang bengkok. Tapi adil itu dalam ulama mengatakan wad'u syai' fi mahallihi atau ala makanihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi nggak selalu sama. Istri 1, istri 2, istri 3 sama semua uang belanjanya. Ya kalau anaknya beda-beda, rumahnya besarnya beda-beda, nggak gitu macam. Gitu. Tapi tapi ini Allah yang mengatakan itu lebih nyaman kalau satu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Ayat tentang menyentuh istri, aula mastumun nisa, kalau kalian sudah wudu lalu datang buang air atau hajat atau menyentuh perempuan. Nah, menyentuh perempuan ya Imam Syafi'i mengatakan menyentuh ya batal. Tapi Imam Hanafi mengatakan menyentuh dengan hasrat baru batal. Imam yang lain bahkan mengatakan bukan menyentuh, itu maksudnya bersetubuh. Kalau cuma menyentuh doang nggak batal. Maka jangan kaget kalau ada yang mengatakan itu tidak batal. Mengusap kepala ini yang pernah saya bilang. Kalau Imam Syafi'i ada bi-nya dia cukup sedikit udah sah. Tapi ada yang jangan nanti beda sedikit nyalahin orang padahal ilmu kita yang belum tahu. Kan baru ngaji 2 guru 3 kitab udah nyalahin orang gitu. Itu kitabnya pun kitab yang masih tipis-tipis. Plus itu pun terjemahannya yang dibaca. Masya Allah. Nah, hadis tentang isbal yang saya pernah bahas. Ya, ini banyak Pak. Jadi saya cuma contoh hadis tentang isbal ini banyak, beberapa. Ya. Cuma saya pengen bukan konteksnya. Hadisnya ya, ini isbal. Ya, isbal itu memanjangkan kain atau celana gitu sampai di bawah mata kaki. Nah, ulama mengatakan dari hadis ini, nah kesimpulannya ulama mazhab Hanafi mengatakan mazhab Syafi'i dan Imam Nawawi mengatakan dia mubah, boleh aja Pak panjangin di bawah mata kaki. Ini perbedaan ulama. Tapi sebagian juga mazhab Maliki, sebagian mazhab Syafi'i, sebagian mazhab Hambali mengatakan makruh. Sebagian ulama mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali juga ada yang mengatakan isbal haram mutlak. Dia mau sombong kayak enggak.
Ada yang mengatakan kalau tidak sombong nggak kenapa-napa, mubah, makruh. Jadi kalau itu yang jangan seakan-akan nanti yang mengharamkan lalu nunjuk-nunjuk yang di bawah, oh berarti dia pahamnya membolehkan, gitu aja Pak. Pahamnya gitu. Jangan. Hadis tentang memanjangkan jenggot juga begitu. Ya, ada yang mengatakan jenggot itu ada motivasi Nabi supaya kelihatan laki itu lebih maco. Ya, si maskulinnya keluar Pak kalau berjenggot gitu. Tapi ada yang mengatakan oh itu ada bidadari banyak tuh pada gelantungan gitu. Ya kan? Tapi juga perlu juga Pak dipertimbangkan, kalau yang cuma 3 lembar dipanjangin itu kayaknya nggak tambah maco, malah lucu gitu loh. Ngerinya mau apa nih, saya bukan nyuruh ini ya, itu dipertimbangkan gitu. Atau panjang tapi nggak diurus, itu juga bukan sunnah Nabi juga. Nabi itu sering disisir kalau yang panjang lalu dikasih minyak wangi gitu. Jangan panjang dong tapi bau. Hadis tentang jumlah rakaat sholat malam. Nah ini Aisyah mengatakan Nabi tidak pernah sholat sunnah di bulan Ramadan dan bulan lainnya lebih dari 11 rakaat. Itu dalilnya ya, tarawih ataupun tahajud. Beliau sholat 4 rakaat, dan jangan engkau tanya bagaimana bagus dan lamanya. Maka ada yang mengatakan 4-4-3, ada 4-4-2-1. Tapi ada ulama mengatakan 4-4 itu maksudnya habis 2 Nabi istirahat dulu, beliau baca Quran, baru lanjutin lagi 2 istirahat lagi. Itulah tarawih. Tarawih sekarang sebenarnya kan nggak seperti itu. Wah. Termasuk juga yang dikit-dikit bid'ah ini, zaman Nabi Pak nggak ada tarawih, ada kultumnya. Itu juga bid'ah lagi itu. Kultum nggak ada Pak zaman Nabi. Ya, tarawih gitu. Dan Nabi nggak selalu di masjid. Tapi kalau Ustadz ngomong begitu, habis di masjid Pak, nggak ada yang tarawih. Zaman Nabi itu tarawih di masjid, nggak di masjid, banyak kan di rumah. Wah, nggak dipakai lagi PDKM. Orang jamaah nggak disuruh begitu aja, dia inisiatif sendiri. Gimana lagi ada yang ngomong begitu? Nah, ayat Quran tadi sifatnya qat'i, saya bilang ayat Quran dan matan hadis itu teksnya mati, tetapi penafsiran para ulama lah yang bergerak dan berkembang terus. Tidak ada tafsiran tunggal atas ayat-ayat Quran dan teks-teks hadis Nabi. Jangan sang satu pihak ngerasa lebih benar, lalu orang ditunjuk-tunjuk salah, bid'ah, udah sholat salah. Orang banyak yang masih nggak sholat, ente dakwahin mendingan sono. Jangan yang udah sholat ente salah-salahin mulu. Kalaupun ada yang berbeda pendapat, ya itu berarti beda pendapat. Firman-firman Allah dalam Quran itu mutlak kebenarannya, namun pendapat ulama tidak mutlak kebenarannya. Sering kita kali beda. Dia nggak mau ngikutin imam-imam dulu, itu kan ulama ijtihad. Tapi ustadz yang sekarang diikutin. Aneh ya? Iya, ustadz dia yang di musola diikutin. Taat banget sama Imam Nawawi, Imam dia katanya itu kan pendapat. Tapi ustadznya pendapat sebagian ulama tidak dapat dinegasikan dengan pendapat sebagian ulama lainnya. Satu ijtihad tidak bisa dikalahkan dengan ijtihad lain. Al ijtihad la yunqadu, ada yang baca la yanqudu bil ijtihad. Satu ijtihad ulama sama ijtihad yang lain enggak bisa Pak saling mengalahkan karena posisinya sama. Tidak ada kaidah dalam hukum Islam jika tidak dilakukan Nabi maka tidak boleh dilakukan. Enggak ada, enggak pernah. Jadi kalau yang sering dikit-dikit begitu, kan Nabi nggak lakukan, bahkan nggak tidak dilakukan Nabi, tertolak. Nah, nanti dulu Pak, kita bahas dulu pelan-pelan. Kesannya kalau kita kena sepintas, plak, iya juga ya, kita kan ikut Nabi, Nabi nggak nyuruh ngapain? Nah, nanti dulu. Nah, maka nih bagannya terakhir pas jam 6. Penyebab berbedanya pendapat bisa terjadi dari definisi yang diberikannya berbeda, pengetahuan terhadap informannya, ya. Yang pernah saya bilang Al-Bukhari, Imam Bukhari Pak, walaupun dia jujur orang tapi jarang ke masjid Pak, sholatnya itu sudah nurunin tuh derajat sahihnya sampai begitu Pak. Jadi bukan matan isinya salah atau dia bohong, tapi dia sangat menyeleksi. Kenapa sih ulama begitu Pak, bikin kriteria saking takutnya ada hadis Nabi, man kazaba alayya muta'ammidan, siapa orang yang berbohong atas namaku, falyatabawa maq'adahu
tempatnya nanti diancam di neraka. Saking takutnya ulama nih membukukan hadis. Orang Quran aja dibukukan belum, nggak ada perintahnya, apalagi hadis. Apakah ini benar apa namanya nih? Qaul Nabi, sabda Nabi, mereka takut, saking takutnya. Tapi karena tuntutan ilmu untuk menuntun umat, mereka beranikan juga, Pak. Gitu, Pak. Ya. Jadi kita, ya itu hadis dhaif ya. Imam itu bilang dhaif, tapi ini udah hasan. Udah kil dhaif, ada yang bilang mengatakan itu boleh dipakai berarti. Hadis palsu pun juga begitu, Pak. Kalau ada amalan seorang yang sama dengan hadis palsu, bukan lantas kita vonis dia mengamalkan hadis palsu. Hubbul watan minal iman, cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Lalu kita cinta tanah air, lalu ente bid'ah, ente Bapak bid'ah, kenapa? Cinta tanah air. Hadisnya palsu, tapi kita mencintai tanah air kan bukan karena hadis palsunya tadi. Ada lagi hadis palsu, Pak. Ini bukan hadis. Ya, hubbul watan tadi juga bukan hadis. Siapa orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, nah, maka itu kan man kana yaumuhu khairun min amsi fahuwa rabih, maka dia beruntung. Tapi kalau sama saja dia khasir, dia rugi. Kalau lebih buruk hari ini dari kemarin, maka dia mal'un, dia terlaknat. Dia bukan hadis palsu. Tapi boleh nggak diamalkan? Bagus kayaknya itu. Atau kita percaya dengan itu? Oh iya benar juga ya. Kalau yang masih sama masih rugi kita kemarin. Berarti kita tidak belajar dengan masa kemarin. Harusnya lebih baik dong hari ini gitu. Demikian, Pak. Mungkin ada pertanyaan. Silakan. Udah selesai di sini. Silakan, Pak. Betul. Sebenarnya sunnah itu yang saya dengar ada 3. Pertama zohirnya Nabi, namanya Nabi dari atas kepala sampai ke kaki. Ya kan, Nabi itu berpakai sorban, Nabi itu berjenggot, Nabi itu pakai gamis, Nabi itu bertongkat, ya kan, berbagai tongkat, Nabi bersiwak seperti itu. Keterampilan zohirnya seperti itu. Kemudian sunnah yang kedua itu perkataan perbuatan Nabi dari bangun tidur sampai dia kembali sampai dia meninggal dunia. Yang kita bilang sunnah-sunnah itu sekarang, perkataan dan perbuatan Nabi dari bangun tidur sampai dia kembali sampai dia meninggal dunia. Ya kan? Itu sebagai dari sunnah, yang cinta sunnah Nabi. Iya. Yang terakhir adalah risaunya Nabi terhadap umatnya. Gimana umat kok kamu ibadah, kenapa kamu nggak taat, kok kenapa saya ada LGBT itu, kira-kira seperti itu. Nah, pertanyaan saya, mungkin tadi bukannya saya ini ceramahnya, saya setuju kita nggak perlu usah berbeda pendapat. Cuman kenapa sih sunnah Nabi yang sudah ada saja misalnya kita belum banyak bisa ngikutin, dari puluhan ribu, ada yang bilang 40.000, ada yang bilang 16.000, ya mungkin 1.000 atau 100.000 kita belum. Tapi kenapa mesti kita buat sesuatu yang baru misalnya, atau misalnya Nabi mungkin tidak mencontohkan misalnya, memang nggak ada halangannya, nggak ada larangannya, gitu. Tapi Nabi nggak mencontohkan, tapi kenapa yang dicontohkan Nabi kita belum lakukan? Itu loh Ustaz. Kalau saya tuh kan katanya bangsa mencintai sunnahku, mencintaiku masuk surga bersamaku. Itu Ustaz. Ya, baginda Nabi bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, sesungguhnya dia telah mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang mencintaiku, dia akan bersamaku di surga nanti. Mengikuti sunnah Nabi, saya sungguh sangat-sangat amat yakin tidak akan ada manusia yang sepenuhnya bisa sama dengan apa yang Nabi kerjakan, termasuk secara zahir Nabi. Oleh karena itu saya mengatakan, menggarisbawahi, mengikuti sunnah Nabi itu pilihan. Mana yang kita enggak ya, yang kita ikutin itu semuanya. Terus pertanyaan selanjutnya, kalau sunnah Nabi saja nggak semuanya kita bisa ikutin, belum bisa semua kita ngapain bikin-bikin yang baru? Nah, saya lebih senang langsung aja Pak, to the point, kita bahas apa bahsul masail. Yang dituju apa? Contoh tahlilan. Kita harus belajar baca juga sejarah tahlilan itu apa. Sama dengan menara di masjid ini, ada menara Pak.
menara tuh bahasa Arab, minarah. Itu tempat naruh api dulunya orang Yunani, karena di mereka tuh Romawi, dia naruh api buat disembah. Lalu diambil tradisi itu ke Islam, tapi Islam tidak pakai buat menara, buat azan. Nah, lalu sekarang karena azan sudah pakai toa, pakai mic, akhirnya itu cuma buat apa sih namanya itu, toanya ya menara. Apakah lalu menara itu yang bukan dari Islam itu lalu kita bisa hukumkan haram? Tunggu dulu. Nah, ada yang salah nggak dipakai begitu? Kan nggak ada yang salah gitu. Apakah ketika orang pakai jas lalu langsung bisa disimpulkan dia menyerupai orang-orang kafir? Nah, langsung itu kan man tasyabbaha biqaumin, langsung kita pakai hadis. Nanti dulu Pak. Tapi dulu saya pernah belajar, ada Pak ustadz saya begitu. Tapi sekarang udah mulai banyak kok orang mengados yang udah pakai gamis, pakai jas juga, pakai kain sarung. Jadi Indonesianya ada, Arabnya ada, Baratnya ada. Nah, kalau tahlilan itu sejarahnya memang dulu banyak orang ketika meninggal itu pada ngumpul Pak di rumah. Akhirnya ulama-ulama dulu, katakanlah, mungkin saya nggak tahu, tidak berani juga mengatakan itu Wali Songo, tapi ulama-ulama Indonesia dululah katakanlah, melihat nih daripada di ngobrol doang, di hahaha gitu, kumpulin aja deh, zikir, yuk baca Quran, gitu. Ada dengarnya tausiah juga. Nah di situ, jadi mengislamisasi keadaan begitu, aktivitas itu. Apakah itu jadi salah? Memang saya harus akui ada ulama banyak yang mengatakan itu bid'ah, memang tidak ada zaman Nabi. Tapi upaya ulama untuk mengislamisasi kegiatan itu yang hadir, yang ada sebelum Islam datang di Indonesia itu, karena itu kan memang ciri khas daerah sini ya, Indonesia dan Nusantara ya, Malaysia dan Brunei seterusnya, itu perlu juga mendapatkan apresiasi. Jadi makanya saya gini Pak, kalau yang nggak mampu jangan maksain. Tapi yang mampu, Ustadz saya mungkin dalil begitu, mas saya berniat mau sedekah, ngundang tetangga kasih makan sedekah atas nama, gimana Pak? Orang mau niat baik gitu kita disalahin juga gitu. Maka jangan lihat kumpulannya itu Pak, perkumpulannya itu, dia mau zikir bareng, ngajak tetangga, lalu sedekah. Kan kadang ada yang ngasih besek ya, nasi kotak pulang, atau mungkin ada goodie bag, dia mau sedekah atas nama almarhum. Masa kita nggak mau sih nerima, dia mau sedekah, dia ngundang kita tahlil baca zikir di rumahnya bareng gitu. Di situ maka ada tradisi-tradisi yang hadisnya man sanna hasanatan tadi, siapa yang membuat tradisi baik dalam Islam itu dan tidak mengandung maksiat, bisa jadi justru bukannya bid'ah, malah dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang mengikuti terus Pak. Nah, di Jenggal Jabar Rahmah ini Pak, yang dulu waktu masjid jadi belum ada kajian subuh. Lalu rapatlah para pengurus, ada 10 orang, 11 orang, yuk kita ngadain kajian subuh. Ya. Orang-orang yang 11 itu Pak yang sudah wafat, atau walaupun dia wafat, ini akan dapat transparan terus pahalanya tuh Pak. Karena dialah yang menginisiasi dulu ada pengajian subuh di Jabar Rahmah. Itu. Dapat transparan karena dia yang inisiatif. Itu menjadikan tradisi. Lihatnya begitu. Yasin juga begitu. Memang saya lupa sebenarnya, saya membawa kitabnya. Ada Yasin Hamamizada, tafsir surah Yasin. Dia mengatakan sesungguhnya setiap makhluk itu punya hati, jantung. Dan jantungnya Quran adalah surah Yasin. Itu memang sebagian ada yang mengatakan hadis dhaif. Tapi sebagian juga mengkomentari imam-imam hadis itu mengatakan sebagaimana tadi saya bilang, hadis dhaif boleh dipakai untuk fadilatul a'mal, buat motivasi, enggak salahnya. Tapi kan ada Quran lain ya, ayat kenapa Yasin mulu Pak? Mungkin dia lebih senang tadi Yasin. Tadi yang saya pernah bilang, ada sahabat tentang qiraat, ada lagi sahabat Pak. Ya. Nabi
diaduin sama sahabat, ya Rasulullah, kalau saya imam makmum sama Isyanu, dia kalau sholat bacanya qul huwallahu terus. Akhirnya Nabi panggil, dihadirkan. Kenapa ya Rasulullah? Baik, ada kabar apa? Kamu kata dia kalau imam baca qul huwallahu mulu. Benar? Iya benar ya. Kenapa? Saya senang banget sama surah Al-Ikhlas, karena ketika saya baca surah Al-Ikhlas itu kayak bertambah iman saya, ketauhidan saya makin murni. Saya ingat qul huwallahu ahad, lalu saya makin bergantung sama Allah, tidak butuh makhluk lain. Wah, kata Nabi, ya udah teruskan. Nabi nggak ngajarin, Pak, tapi ada orang-orang tertentu yang memang senang dengan satu surah, kenapa salah juga? Tapi jangan juga ente seuzon, ente baca surah Yasin, ente mana tahu di rumahnya mungkin dia baca Al-Kahfi juga kan, surah Ali Imran juga. Kita kan sering seuzon gitu. Ada, pernah saya tanya, Ustaz, kan ba'diyah Jumat ada kan? Ada. Kenapa orang jamaah kok pada pulang? Mungkin dia dia ingin mengikuti sunnah Nabi yang lain. Nabi kalau sunnah ba'diyah Jumat di rumah, nggak di masjid. Ente aja yang seuzon. Ya kan, kita jangan seuzon amal orang, karena kita akan ditanya tentang amal kita, bukan amal orang. Kita akan ditanya tentang amal kita, bukan amal orang. Adapun kita yang tahlil bid'ah karena emang gurunya begitu, ya nggak mau berbeda juga, ya mau nggak berubah juga, ya silakan, nggak apa-apa. Yang penting kita tadi judulnya ini, kita berbeda tapi jangan berkelahi, jangan tercerai. Kita bersatu dalam perbedaan, cari satunya itu. Satu Pak, cari ya. Satu cari. Iya. Dua nggak boleh, tiga nggak boleh, cuma cukup satu. Iya, setuju. Iya. Kalau itu kita sepakat, tapi Iya. saya nggak sepakat juga. Cuman pengen saya kalau lebih selesai teman lagi, kita kayak bisa tahu itu tadi. Gimana? Kayak bisa tahu itu. Iya. Misalnya kan ini ada adab, sunnah itu kan banyak kan adab. Kalau di jalan sunnah itu ada kebahagiaan. Betul. Betul. Tentu oleh cara pakai sendal aja, misalnya kita pakai kaki kanan. Betul. Ini mungkin kita kepleset. Betul. Soal kesalahan itu kan. Kalau saya tuh bisa mungkin insya Allah ada kesempatan juga kan buat ngajar-ngajar itu sunnah seperti itu. Betul. Adab di masjid, Iya. di masjid, Iya. taklim atau apa gitu. Masya Allah. Ya, ada permintaan, insya Allah ada kata adabnya. Karena memang ini satu kitab aja kita belum selesai ya, At-Tibyan. Nanti kitab adab tuh banyak sekali. Kalau memang ada masukan nih, nanti saya sih bisa aja. Nanti tinggal musyawarah DKM-nya mau kitabnya apa. Di Imam Nawawi ada lagi kitabnya Al-Azkar. Yang tadi Pak Haji mengatakan ada adab ini. Itu Al-Azkar, kumpulan Rasulullah kalau makan gimana sih? Nabi keluar masuk gimana gitu. Tapi saya pernah bilang, ada sunnah Nabi pun Nabi nggak ngerjain, Pak. Nah, yang nggak dengar kan kaget. Ada sunnah Nabi tapi Nabi nggak ngerjain. Apa Pak? Di antaranya berenang. Nabi nggak pernah berenang. Nah, sunnah. Iya. Lalu kata Nabi juga, Nabi ketika puasa Muharram kan Asyura aja kan. Lalu sahabat Nabi, ya Rasul, ini kita nggak ngikutin Yahudi sama Nasrani. Kenapa? Emang mereka juga puasa tanggal 10. Oh begitu. Kalau begitu supaya kita berbeda, tahun depan kita puasa dari tanggal 9. Tasu'anya das. Tapi sebelum itu terwujud, Nabi telah wafat. Artinya puasa Tasu'a sunnah Nabi, tapi Nabi nggak pernah ngerjain. Gitu Pak. Jadi ada hadis sunnah Nabi pun Nabi nggak ngerjain. Ada lagi Pak, sunnah, sholat sunnah tahiyatul masjid. Nabi jarang, hampir nggak pernah ngerjain karena rumah Nabi di dalam masjid. Iya. Jadi yang berbuat masjid di masjid itu dia nggak perlu orang rumahnya di sini gitu loh. Gitu Pak ya. Jadi boleh masukan itu bagus nanti. Tapi ada hadis Nabi, tapi harus Pak kita ikutin. Kalau yang dulu pernah naik bis turun Pak ya, itu harus kaki kiri turunnya. Jangan coba-coba kaki kanan. Bukan kita memulai selalu pakai kaki kanan. Enggak ada hadisnya Pak, tapi itu udah sunatullah harus kaki kiri.
Dia nggak mau percaya sama connect. Pak kaki kiri, pak kaki kiri. Nggak mau kanan, kata Ustadz yang paling baik. Dia kaki kanan jatuh pak. Gitu ya. Habis ya. Masih mahasiswa gitu. Itu. Kata Pak Ustadz kan yang selalu pakai kanan yang terbaik. Dia jatuh dia. Kata connect. Gua udah bilang jangan pakai kanan. Jatuh kan. Ada lagi Pak, satu lagi deh kalau ada. Kalau nggak ada kita selesai. Ya cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Lagi-lagi selesai. PR umat ini segitu begitu banyak, yang besar-besar, maka yang kecil-kecil yang kita sudah ikhtilaf, maka tapi bukan jadi juga kita sembarangan berpendapat. Mentang-mentang perbedaan boleh, kita ada dasarnya, ada sandarannya, ulama apa yang kita ikuti, dan kita konsisten Pak. Jangan mencela-mencela. Dulu sebelum menjabat asuransi BPS JS katanya haram, begitu udah menjabat bilang boleh gitu. Emang dua-duanya ada pendapat ulama, tapi ente nggak konsisten. Dulu bilangnya haram, begitu jadi pejabat kok jadi boleh. Konsisten Pak, ya gitu. Kalau Ustadz Pak Haji mau ada yang mau pakai mazhab Hambali, konsisten dengan mazhab Hambali. Jangan nanti Imam Syafi'i lagi enak, ente ikut mazhab Syafi'i. Ya gitu, ini konsisten ente, gitu loh. Gitu kan, lagi nggak seneng sama mazhab Syafi'i, oh apa tuh lemah gitu. Giliran ada maunya pakai Syafi'i. Gitu. Nah itu, nah, ini nggak benar. Gitu. Agama itu mudah, tapi jangan dimain-mainin, bukan mudah. Apalagi saking cintanya ini tanya itu tahiyatnya 2 begitu. Nah ini kalau bukan pejabat itu pasti udah pelecehan Pak, udah masuk Pak. Dan itu pasti bohong. Enggak, saya yakin umat Islam saking walaupun sama makhluk nggak mungkin Pak tahiyatnya begitu. Karena ada kemarin saya ngisi itu, saking satu masjid Pak, pengurusnya saya ngobrol. Itu sebenarnya bukan pelecehan agama saja, karena kata syahadat itu kan, masa kita saking cintanya sama orang mengalahkan cinta kita sama Allah. Asyhadu alla ilaha illallah begini. Nah, ini pelecehan itu. Nah, gitu. Mudah-mudahan ini viral. Demikian, maka mudah-mudahan kita bermanfaat semuanya, makin mendekatkan kita, makin mempersatukan kita ukhuwah Islamiyah. Kita boleh berpendapat tapi dalam satu payung akidah syahadat yang sama. Mudah-mudahan juga kita walaupun berbeda dalam praktik ibadahnya, kita dalam khilafiyah, tapi bisa satu surga nanti, amin ya rabb. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.